Pernah kebayang nggak ada sebuah surat dalam Al-Quran yang saking berat pesannya sampai bisa bikin Nabi Muhammad beruban? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas surat yang luar biasa itu, surat Hud. Jadi ini bukan main-main. Ada sebuah hadis yang terkenal banget saat Abu Bakar melihat Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban." Dan apa jawaban Nabi? Beliau bilang, "Yang membuatku beruban itu adalah surat Hud dan beberapa surat sejenisnya." Coba deh kita renungkan sejenak. Sebuah wahyu yang pesannya begitu dahsyat, sampai dampaknya itu fisik. Ini bukan cuma kiasan loh, ini beneran terjadi. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan kita semua ya. Emangnya, apa sih isi surat Hud ini sampai bisa sebegitu beratnya? Penasaran? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal. Kita kenalan dulu sama surat yang dijuluki pemicu uban Nabi ini. Oke, secara data, surat Hud itu surat ke-11 dalam Al-Quran. Isinya ada 123 ayat dan diturunkan di Makkah atau disebut juga surat Makkiyah. Nah, yang perlu kita ingat, periode Mekah ini bukan periode yang santai. Ini tuh masa-masa awal dakwah, penuh penolakan, intimidasi, bisa dibilang tekanannya luar biasa. Konteks inilah yang bikin setiap pesan di dalamnya jadi punya bobot yang, wow, beda banget. Jadi, apa sih yang bikin berat? Nah, para ulama menjelaskan ada 2 poin utamanya. Pertama, gambaran tentang huru-hara hari kiamat yang super detail dan dahsyat. Dan yang kedua, ini yang jadi sorotan utama surat ini adalah kisah-kisah kehancuran umat-umat terdahulu. Bukan satu, tapi rentetan kisah. Dari sini kita bisa tangkap kan apa pesan intinya? Yap, peringatan. Dan bukan sembarang peringatan, tapi peringatan yang super tegas. Ada istilah yang menarik nih dari para ahli tafsir buat ngegambarin gaya surat ini, yaitu metode intimidasi. Jangan salah sangka dulu, ini bukan intimidasi dalam arti negatif ya. Anggap aja kayak shock terapi gitu, buat menyadarkan. Isinya tuh penuh ancaman dan peringatan yang keras, to the point buat siapapun yang menolak kebenaran. Gak ada basa-basi. Terus, gimana caranya peringatan keras ini disampaikan? Nah, metode utamanya adalah lewat cerita. Kisah-kisah para nabi. Di dalam surat Hud ini, kita bakal nemuin banyak banget kisah nabi. Ada Nabi Nuh, terus Nabi Hud yang namanya jadi judul surat ini, Nabi Soleh, bahkan ada kisah Nabi Ibrahim dan Lut, terus Nabi Syuaib, sampai disinggung juga sedikit soal Nabi Musa. Tapi yang menarik, ini tuh bukan cuma kumpulan dongeng acak loh. Kalau kita perhatiin baik-baik, ada satu pola yang terus berulang. Nah, ini dia bagian pentingnya. Pola kenabian dan penolakan. Ini adalah kunci buat ngerti inti peringatan dari surat Hud. Polanya tuh selalu sama, kayak formula. Cuma 3 langkah tragis. Pertama, seorang nabi datang bawa pesan kebaikan, pesan tauhid. Kedua, kaumnya bukan cuma nolak, tapi ngejek, nantangin, dan makin sombong. Dan langkah ketiga, udah bisa ditebak kan? Azab turun, sebagai konsekuensi langsung dari penolakan mereka. Contohnya jelas banget. Kaumnya Nabi Nuh yang menolak, ujung-ujungnya ditenggelamkan sama banjir bandang. Terus kaum Ad, kaumnya Nabi Hud yang sombongnya minta ampun karena fisiknya kuat, malah dihancurkan cuma pakai angin topan. Ada lagi kaum Thamud, kaumnya Nabi Soleh, mereka musnah cuma gara-gara satu suara yang menggelegar. Lihat kan? Polanya sama, akibatnya pun sama. Nah, sekarang semuanya jadi masuk akal kan? Kita hubungkan titik-titiknya. Di satu sisi, ada cerita-cerita kehancuran yang detail banget satu persatu. Di sisi lain, kita jadi paham kenapa ini jadi beban peringatan yang super berat buat Rasulullah sampai bikin beliau beruban. Bayangin aja, beratnya tanggung jawab menyampaikan pesan yang konsekuensinya sebesar itu. Terus apa pelajarannya buat kita? Apa surat ini cuma soal cerita-cerita kehancuran yang suram? Oh tentu aja enggak. Ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Intinya, begini, peringatan super keras itu tujuannya bukan cuma buat nakut-nakutin, tapi untuk menanamkan rasa tanggung jawab atas setiap pilihan yang kita ambil. Buat orang-orang beriman, kisah-kisah ini malah jadi semacam bahan bakar. Jadi pengingat biar terus sabar, terus kuat di jalan yang benar, sesulit apapun rintangannya. Kenapa? Karena sejarah udah nunjukin, akibatnya kalau kita milih jalan yang salah. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Setelah lebih dari 14 abad berlalu, kira-kira pola yang sama ini masih relevan nggak ya? Pola tentang penolakan terhadap kebenaran dan konsekuensinya. Coba deh kita lihat sekeliling kita. Mungkin jawabannya ada di sana. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.